Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. One Piece chapter 1003 udah rilis di Manga Plus semalam, termasuk versi bahasa Indonesia. Bagi yang belum baca, silahkan mampir ke Manga Plus G. Daripada Mr. K terlalu lama memperpanjang durasi konten ini, yuk, without ngenteni long again, it's time to react One Piece 1003, oke? Let's go! Chapter 1003 berjudul Malam Permainan. Langkah yang bijak dari translator bahasa Indo merubah judul Night on the Board menjadi Malam Permainan. Jadi mudah dimengerti secara simpel daripada jika harus mengartikan arti Night on the Board tanpa melihat maknanya. Respect dah, Mr. K aja gak kepikiran kalau Night on the Board lebih mudah dimengerti jika ditulis Malam Permainan di versi Indonesianya. Oke, cover judul diisi oleh Raiju dengan pakaian Power Rangers-nya sedang menerima pemberian bunga kaktus dari seekor kalajengking imut yang jatuh cinta pada Raiju. Gak ada yang spesial dari cover judulnya karena ini adalah requestan dari fans, sama seperti minggu lalu. Mr. K jadi kangen sama cover story. Kira-kira kapan ya Oda Sensei nampilin cover story lagi? Well, sekarang kita mulai story-nya. Chapter 1003 dimulai dengan melanjutkan apa yang Luffy lakukan di chapter sebelumnya. Di mana di mode Gear 4-nya Luffy melakukan serangan Gomu Gomu Kong Gatling Gun ke Kaido secara ganas. Kini di chapter terbaru ini serangan Luffy benar-benar dibuat epic oleh Oda Sensei. Pukulan demi pukulan yang mengenai naga Kaido hingga membuat sang naga Azure ini kesakitan digambarkan dengan sangat baik oleh Oda Sensei. Mulai dari pukulan Luffy mengenai wajah sang naga hingga pukulan Luffy menghantam tubuh Kaido secara beruntun pula. Lalu kembali lagi pukulan Luffy tersebut mengarah ke wajah Kaido. Wow, setiap fans yang melihat adegan tersebut pasti takjub akan apa yang bisa Luffy lakukan kepada Kaido, bukan? Padahal sebelumnya Luffy ketika pertama kalinya bertemu Kaido gak sekuat ini. Tapi sekarang di chapter 1003 fans dibuat heboh sendiri. Luffy bisa mengajar Kaido segila itu. Bahkan bisa membuat naga Kaido tumbang untuk sementara waktu mencium tanah dengan sangat keras. Wah, momen ini membuat Mr. K sangat senang. Akhirnya sang naga yang dirumorkan sebagai makhluk terkuat di dunia ini ya bisa jatuh sambil merasakan kesakitan gara-gara pukulan Luffy yang sudah menguasai Haki Ryo. Selain Mr. K dan mungkin fans One Piece lain merasakan kesenangan yang sama, para manusia sableng yang melihat Luffy bisa mengajar Kaido juga merasakan hal yang sama seperti yang kita rasakan. Misalnya, Eustace Kid saja sampai melongo melihat Luffy bisa membuat jatuh sang naga Shenlong. Oh, kayaknya Kid mulai mengakui kekuatan Luffy nih. Walau Kid juga di sini sadar kekuatan Gear 4 Luffy gak bisa digunakan secara kontinu. Mengingat setelah Luffy menggunakan pukulan terakhirnya, seketika ya Luffy kehilangan mode Gear 4-nya dan langsung lemas pula. Kid melihat kejadian ini pun awalnya bingung mengira Luffy kena serangan Kaido. Untungnya dijelaskan sama Lau kalau apa yang dialami Luffy hanyalah efek samping dari Gear 4 di mana Luffy gak akan bisa menggunakan hakinya selama 10 menit. Well, ngomong-ngomong masalah Luffy yang gak bisa gunain hakinya selama 10 menit nih ya, Mr. K kok tertarik dengan cara berpikir Lau yang ternyata masih ingat betul efek samping Gear 4 dan kelemahan Gear 4 itu sendiri. Kalau Lau sampai mengingat apa yang bisa Luffy lakukan, ini berarti Lau juga sudah mempelajari semua hal yang bisa SHP Team lakukan maupun para samurai selama Lau pernah melihatnya ataupun mendengar informasi apa yang mereka bisa lakukan. Wow, that's mean Trafalgar di Waterloo memang adalah seorang strategi sejati yang memanfaatkan apapun yang diketahuinya agar bisa memenangkan pertempuran di Wano ini. Salut dah. Oke, back to topic. Posisi setelah Luffy mengalami feedback Gear 4 ya, kini dirinya kan nggak bisa apa-apa selama 10 menit. Hal ini dimanfaatkan Big Mom untuk menyerang Luffy menggunakan pedang Napoleon yang sudah dikombi dengan Prometheus. Big Mom menjuluki serangannya dengan sebutan Happy Mother Blast. Untung serangan emak-emak seksi ini gak mengenai Luffy ya, karena Zoro langsung gercep menyelamatkan Luffy dan langsung menggendong kaptennya lari menjauhi Big Mom. BTW, di momen Zoro membawa Luffy menjauhi Big Mom, saat itu juga para manusia sableng lain paham betul apa yang harus mereka lakukan. Karena Luffy sudah melakukan bagiannya, kini gantian mereka melakukan bagiannya. Bisa dibilang mereka ingin beraksi juga. Atau mungkin mereka juga ingin mengulur waktu sampai 10 menit berakhir agar Luffy bisa kembali ke mode Gear 4-nya. Bisa jadi sih. Ya, yang penting sekarang ini ya, Lau sedang menyerang Big Mom dengan counter shock-nya, membuat Big Mom menjerit kesakitan. Sedangkan Eustace Kid dan Killer berusaha menghampiri Kaido yang masih terlentang di tanah.
Tapi guys, ternyata Kaido ngeprank. Bukannya merasa kelelahan atau terluka gara-gara diserang Luffy, sang naga Shenlong ini malah bangkit kembali, langsung mengeluarkan banyak sekali angin tornado hanya dengan cara melilit dan melepaskan tubuh naganya sendiri. Semua manusia Sableng pun seketika langsung terbawa angin tornado Kaido. Zoro dan Luffy pun jadi terpisah gara-gara angin tornado ini. Nah, momen Luffy terpisah dari Zoro diketahui oleh Kaido. Langsung dah Kaido gaskan mengarah ke Luffy. Mulut naganya pun menganga secara lebar dan Luffy pun termakan oleh naga Kaido. Untungnya Zoro kembali menyelamatkan kaptennya sebelum tertelan oleh Kaido dengan menggunakan Santoryu Kokujo Tatsumaki, semacam tebasan angin tornado yang salah satu tebasannya sukses melewati kulit keras Kaido. Sehingga membuat Kaido menjerit kesakitan dan Luffy dimuntahkan oleh Kaido. Apa yang dilakukan Zoro ini membuat Killer dan Big Mom terkejut. Kaido bisa ditebas. Kaido pun juga terkejut sih. Malah dari serangan Zoro yang bisa melukainya, Kaido sadar pedang yang memiliki aura haki yang aneh yang dipegang Zoro lah penyebabnya. Dimana pedang tersebut sangat dikenal oleh Kaido karena itu adalah pedang milik Kozuki Oden. Wow, walau Oden telah meninggal dunia, Oden masih saja bisa mengganggu Kaido ya. Membuat sang naga Shenlong sampai emosi gara-gara pedang Enma digunakan oleh Zoro untuk melukainya. Plus, Zoro juga menggunakan teknik angin tornado pula yang konsepnya sama dengan serangan angin tornado Kaido. Jadinya ya di sini Kaido langsung melilitkan tubuhnya kembali sambil mulutnya mangap lebar-lebar dan wus, Kaido mengeluarkan Tatsumaki Kaifu, serangan tebasan angin yang lebih dahsyat menyerang ke segala arah. Sayangnya, walau serangan Kaido kali ini cukup dahsyat, gak ada satupun serangan yang berhasil melukai 5 manusia Sableng. Kid terlindungi oleh mode robot pangnya, lalu Lau menggunakan Sembles berkali-kali untuk menghindari tiap serangan tebasan angin Kaido. Sedangkan Zoro bersusah payah sambil menggendong Luffy menghindari tiap tebasan angin Kaido. Dan Killer dengan santuy menangkis satu persatu tebasan angin Kaido guys. Wow, pertarungan di atas Onigashima makin seru ya. Gejolak pertarungan 2 Yonko melawan 5 generasi terburuk membuat kastil Kaido merasakan dampaknya. Karena puing-puing bekas kehancuran jatuh ke bawah di sekitar kastil. Kita pun bisa melihat di sini para samurai masih melakukan perlawanan demi kebebasan Wano Kuni. Bahkan ada yang melawan Oniwa Bansu pula. Wah, gak ada rasa takut sama sekali di hati para samurai ya. Walau musuh mungkin lebih kuat, mereka tetap bertarung karena yakin masa depan Wano Kuni akan berubah. Tetap teguhkan hatimu para samurai, selalu ada cahaya di tengah-tengah kegelapan yang mencekam. Anyway, sekarang kita pindah dulu ke dalam kastil Kaido. Di salah satu ruangan yang dalam ruangan ini ya, ada 3 anggota CP0 yang 2 dari 3 anggota CP0 sedang bermain Go. Lebih tepatnya bukan bermain sih, melainkan mereka menghitung hasil pertempuran pihak Kaido melawan aliansi pembebasan Wano Kuni berdasarkan informasi yang mereka dengar dari salah satu bawahan Kaido. Well, ternyata spoiler kemarin Mr. K salah mengartikan kalau anggota CP0 punya kekuatan buah iblis yang bisa mengetahui keadaan sekitar Onigashima dengan sangat akurat. Kenyataannya malah kekuatan untuk mengetahui keadaan Onigashima sekarang ini ya berasal dari kertas yang bergambar mata satu yang pernah kita lihat dipakai oleh headliner Bauhang. Cuma yang jadi pertanyaannya adalah, Bauhang adalah Smile user tupai terbang kan? Aneh rasanya buah iblis Smile punya kekuatan bisa melihat keadaan sekitar melalui kertas bergambar. Jadi, Mr. K merasa kalau yang punya kekuatan bisa mengawasi keadaan sekitar Onigashima ini bukanlah Bauhang, melainkan orang lain. Bisa jadi wanita yang memainkan samisen inilah yang menggunakan kekuatan ini. Atau mungkin orang lain. Koda Sensei bikin kepala puyeng nih, membuat fans berpikir banyak sekali misteri. Ya, kita lupakan dulu masalah ini. Kembali ke posisi CP0, selain mereka mengetahui keadaan Onigashima yang dimana pihak Kaido kini tinggal 27.000 orang, dan pihak samurai tinggal 5.000 orang, mereka juga menyayangkan kematian Kurozumi Orochi yang dipenggal oleh Kaido. Karena bagi CP0, selama ini Orochi lah yang menjadi partner dagang mereka. Selain itu, pemimpin CP0 juga memberikan informasi penting tentang keseimbangan dunia bakal benar-benar kacau balau kalau 2 Yonko beneran kalah di pertempuran ini. Walau kemungkinan ini terjadi sangatlah kecil, tapi kalaupun terjadi tetap saja aliansi pembebasan Wano Kuni tak akan bisa memenangkan pertempuran ini. Mengingat masih ada Kanban yang di sini mengarah pada eksekutif-eksekutif Kaido yang harus dibereskan.
Selama para eksekutif Kaido tak dikalahkan, mustahil bisa mengakhiri perang ini dengan membawa masa depan Wano ke arah yang lebih baik. Oh, edan ya cara berpikir pemimpin CP0 ini. Bahkan dirinya juga mengungkapkan isi hatinya kalau dia gak peduli akan perang Onigashima selama bajak laut saling menghabisi antara satu dengan yang lainnya. Hal ini membuat CP0 sangat senang. Lecek juga ya agen pemerintahan dunia ini. BTW, keberadaan CP0 di sini makin menambah keramaian carut-marut yang akan terjadi di Onigashima ke depannya. Jadi gak sabar nunggu siapa lagi yang bakal bergabung ke dalam pertempuran Onigashima ini. Si brengsek kah, atau angkatan laut, atau Akagami no Sangs, atau kejutan spesial dari Oda Sensei. Mengingat situasi sekarang ini masih belum bisa dikatakan lebih wah dari perang besar Marineford 2 tahun lalu. Next, kita pindah lagi ke posisi 5 manusia sableng menghadapi 2 Yonko, di mana ada kejutan lagi dari Oda Sensei guys. Kaido menampilkan wujud hibridnya yang membuat 3 kapten kucluk terkejut. Sementara itu di sisi 2 Yonko, baik Big Mom dan Kaido sangat menikmati pertarungan ini. Bagi mereka ini sangat menyenangkan. Wow, sayang wujud hibrid Kaido di sini masih dalam siluet mode ya. Cuma dari siluetnya saja, Mr. K sangat yakin wujudnya bakal keren parah. Gak bakal ada lucu-lucunya sama sekali. Mengingat ekspresi Kid, Luffy, dan Law adalah ekspresi serius. Gak ada sedikit pun raut wajah kocak dalam diri mereka. Dan satu lagi, Mr. K tambahkan imajinasi liarku. Jujur, melihat siluet Kaido lebih dekat, ingatanku langsung flashback sendiri ke anime Dragon Ball. Teringat akan Omega Shenron. Kalau Omega Shenron sekeren itu. Gak bisa kebayang dah Eiichiro Oda bakal menggambar mode hibrid Kaido seperti apa. Wah, patut dinanti. BTW minggu depan gak libur, oke? So, see you again next time. Adios di Caramelos. Stay safe everyone. Salam Animania.